Upacara Agung Pengukuhan. Dasar sampah. Kau pamer di sini lagi menggunakan nama Qian. Bukankah Yun Qian sudah bilang kau tidak boleh datang lagi? Bagaimana bisa kau menganggap perkataan Yun Qian seperti angin lalu? Menggunakan namanya. Sungguh lelucon. Tang Qihu sendiri yang mengundangku ke sini. Baiklah. Hari ini, kau ikut aku. Dan aku akan memberimu 3 pelajaran. Aku ingin kau mengerti. Jarak antara manusia. Bahkan lebih besar daripada antara manusia dan anjing. Yun Qian, orang dalam potret ini, adalah Raja Naga berpakaian putih yang melindungi kedamaian Jiuzhou. Cepat kemari dan beri hormat. Bibisho, patung Raja Naga ini, kau tahu, hanya orang-orang berjasa besar dan berstatus tinggi yang diizinkan memberi hormat padanya. Kau tidak bisa memberi hormat untuk saat ini. Patung Raja Naga, hanya orang mulia yang bisa memberi hormat padanya. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk memberi hormat. Ini adalah pelajaran pertama yang aku ajarkan padamu. Punggung ini. Mengapa terlihat begitu familiar? Seseorang yang dikagumi semua orang, secara alami terlihat akrab. Kemarilah, Yun Qian. Aku akan memperkenalkanmu pada tokoh-tokoh berpengaruh sejati di Yunshou. Huang Yun. Huang Yun, Taipan Property Yunshou. Dia mengelola industri konstruksi di Yunshou. Setiap rumah di Yunshou ada keterlibatan keluarga Huang. Tuan Muda Wang, Anda terlalu memuji saya. Setelah hari ini, keluarga Wang Anda akan menjadi kepala dari 3 keluarga besar kami di Yunshou. Hei, Tuan Huang. Mulai sekarang Yunshou seharusnya punya 4 keluarga besar. Tuan Muda Wang, ini pasti Nona Chu Yun Qian, kan? Benar, inilah orang yang hari ini akan menobatkan dan mengurapi Raja Tang. Nona Chu Yun Qian. Yun Qian, ini adalah kepala keluarga Sun. Dia mengelola industri biji-bijian dan sayuran di Yunshou. Sun Shenglong, pengusaha besar industri makanan Yunshou. Ini adalah kepala keluarga Shang. Chang Chenye, Taipan Mood Yunshou. Dia mengelola industri pakaian di Yunshou. Di sini di Yunshou, pelayan Xiang mengelola pakaian, pelayan Sun mengelola makanan dan minuman, pelayan Huang mengelola perumahan, dan aku, keluargaku sederhana, mulai hari ini dan seterusnya, mengelola transportasi, pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Setiap warga negara Yunshou tidak bisa hidup tanpa 4 keluarga besar kami. Jadi ternyata pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi kita. Semuanya diatur oleh 4 keluarga besar. Kalian benar-benar dermawan kami. Bibi, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Qian akan menjadi elit baru Yunshou. Kami adalah orang-orang dari jenis yang sama. Bagi orang-orang biasa itu, 4 keluarga besar kami secara alami berada jauh di atas mereka. Dermawan, Anda setuju, kan, Chen Wuhui? Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Siapa yang memberimu hak? Tentu saja, itu adalah Raja Tang. Bagus sekali, Raja Tang, yang mengambil hak hidup rakyat jelata dan membagikannya kepada kalian seperti ini. Ini tunangan Nona Yun Qian. Oh tidak, mantan tunangannya. Hanya seorang montir mobil. Tapi mengenai dia justru meremehkan 4 keluarga besar kami, tokoh-tokoh penting ini. Chen Wui, kamu harus berhenti bicara omong kosong. Beberapa orang di sini adalah eksistensi yang pernah aku kagumi. Tanpa aku, apakah kalian bisa melihatnya? Mengenai montir mobil busuk ini, dia punya beberapa hayalan. Dia selalu berpikir bahwa Yun Qian bisa mendapatkan kesempatan hari ini adalah berkat dia. Tidak apa-apa, hari ini aku akan bersenang-senang bermain denganmu. Semuanya. Hari ini aku berniat membantu Yun Qian naik di Yunshou. Biarkan orang ini mengerti apa itu kelas. Melangkah ke meja surgawi. Tuan Muda Wang, Anda akan menghabiskan banyak uang hanya untuk memenangkan senyuman seorang wanita cantik. Di dalam Jiuzhou ini, Raja Naga adalah surga. Di dalam Yunshou, Tuan Hu adalah surga. Dan 4 keluarga besar kami, dan kau Yun Qian, berada di atas 10.000 orang. Di Yunshou ini, meja surgawi di belakangku ini, mewakili strata sosial Yunshou. Yun Qian, bisakah kau melangkah ke meja surgawi ini dalam 1 langkah? Bagaimana ini mungkin? Terlalu tinggi. Tinggi, surga ini tentu harus tinggi. Keluarga Wangku menginvestasikan 100 juta untuk membantu Yun Qian naik di Yunshou. Uang, datanglah.
Langkah pertama menuju kenaikan. Miliaran dana sebagai batu loncatan. Tuan Muda Wang punya semangat besar. Kalau begitu saya akan menyediakan sebuah villa dari Teluk Yunlong untuk membantu elit baru mengambil. Langkah kedua menuju kenaikan. Villa, datanglah. Saya dengar Nona Chu membuka perusahaan hiburan. Kalau begitu saya akan memberi Nona Chu 2 artis papan atas tingkat pertama dan memberikannya kepada Anda untuk menjadi pelayan Anda demi kenaikan. Bintang baru, Tangnu dan Salman. Hari ini, elit baru Yunshou lahir. Silakan, Yun Qian, naiklah. Chen Wuhui, sekarang kau lihat jurang pemisah antara kau dan aku. Kal, siapa yang bisa naik? Pasti seseorang dengan kekayaan tak terbatas dan kekuatan tak tertandingi. Baru kemudian kau bisa naik. Aku bisa menciptakan guntur dari tanah datar, membuat manusia biasa naik. Ini adalah pelajaran kedua yang kuberikan padamu hari ini. Kekuatan finansial yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Hal-hal yang bukan milikmu. Semuanya sampah. Hanya istana pasir. Chen Wui, ini adalah hadiah dari 4 keluarga besar. Kamu benar-benar bilang itu sampah. Berhenti bicara omong kosong. Aku bisa mengirim Yun Qiannan ke puncak Yunzhou. Apa yang bisa kau berikan padanya? Apa yang bisa dia berikan? Aku bisa berikan semuanya. Chen Wuhui, kamu benar-benar di sini. Chen Tua, kenapa kau di sini? Di toko kami, keterampilan master tidak cukup baik. Sepeda ini masih butuh kamu untuk memperbaikinya. Dasar bocah binatang. Ini hadiah yang kau berikan. Pelajaran sudah selesai. Cepat kembali dan perbaiki sepedamu. Chen Wui, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dia yang menghinaku. Kamu hanya melihat dia menghinamu. Benarkah? Tidakkah kamu lihat bahwa dia mengirimku ke puncak Yunzhou? Tidakkah kamu lihat bahwa dia membawakanku puncak kehidupanku? Penghinaannya padamu, bahkan tidak sepersekian dari penghinaan yang kamu berikan padaku. Bahkan tidak 1/10 juta. Chen Wui, selamat. Kamu telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, dan kehilangan segalanya. Nasib kita bersama telah berakhir. Hari ini, di depan semua orang di Yunzhou. Aku dengan ini aku, Chu Yun Qian, dan kamu memutuskan pertunangan. Kau tidak menyesal. Tidak hanya aku tidak menyesal. Aku bahkan senang. Sesuai keinginanmu. Pernikahan kita batal. Mulai sekarang, kita benar-benar putus. Kelembutanku tidak sia-sia. Hanya orang yang layak yang pantas mendapatkannya. Kau bukan orang yang layak. Dia adalah bangsawan bermahkota dari Raja Langit Tang. Dasar sampah. Beraninya kau bilang dia bukan orang yang pantas. Chen Wuhui, berhentilah mempermalukan dirimu di sini. Cepat pergi, sudah terlambat. Merangkaklah lewat sini. Kalau tidak aku akan membuatmu berharap mati. Merangkaklah. Chu Yun Qian, kau sekarang adalah putri kesayangan surga, seorang bangsawan. Kau berani mengabaikanku. Menyinggung orang yang dimahkotai Raja Surgawi adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Beraninya kamu begitu melanggar hukum dan sembrono. Di depan patung Raja Naga berpakaian putih. Raja Naga belum mengganggu rakyat. Tapi kau ingin mengendalikan mata pencaharian rakyat. Siapa yang sebenarnya melanggar hukum dan sembrono? Menyinggung upacara penobatan Raja Surgawi, tidak menghormati Raja Naga. Anugerah 4 keluarga besar bisa membuat seseorang seketika menjadi kuat dan berpengaruh. Hukuman 4 keluarga besar juga bisa membuat seseorang tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Ini adalah pelajaran terakhir yang akan kuajarkan padamu. Aku mengajukan permohonan dekret Yunzhou. Biarkan sampah ini mengalami hukuman surgawi Yunzhou. Hancurkan hidupnya. Klan Huang mendukung mosi ini. Klan Sun mendukung mosi ini. Klan Zhang mendukung mosi ini. Seluruh hidupku. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Saya mengendalikan semua properti di Yunzhou. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menghukum Anda menjadi tunawisma. Saya mengendalikan semua saluran pakaian di Yunzhou. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menghukum Anda untuk tidak memiliki sehelai pakaian pun. Saya mengendalikan semua biji-bijian dan sayuran di Yunzhou. Mulai hari ini dan seterusnya,
Saya menghukum Anda untuk tidak punya apapun untuk dimakan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengurungmu. Aku ingin kau berkeliaran bebas. Aku ingin kau melihat bagaimana kami berada di atas, tak terjangkau. Mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin memutuskan jalur kehidupanmu. Aku bertanya padamu, apakah kualifikasi ini cukup? Tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan aku? Lihat pedang pengejar naga. Seolah-olah Raja Tang hadir secara pribadi. Apa kamu puas sekarang? Jika kamu puas, kalau begitu cepatnya. Gunakan pedang pengejar naga untuk membunuhnya. Untuk berkorban bagi Raja Naga. Kau dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Aku bahkan memberimu kekayaan dan status yang luar biasa. Sekarang, kau malah mengarahkan pedang padaku. Dan kalian semua. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menagetku seperti ini? Akan kuberitahu kau, siapa yang memberi kami keberanian. Ini adalah 4 klan besar kami yang berdiri kokoh di Yunshou. Fondasi yang telah berdiri selama 50 tahun. Ini adalah pencapaian Raja Tang yang mencapai surga. Semut tidak bisa menggulingkan tatanan yang sudah mapan. Ini adalah aturan. Tang Qiu, begitu ya? Aturan, begitu ya? Tang Qiu, keluar sini. Raja Naga, mohon maafkan saya. Bawahan Anda terlambat. Chen Wuhui adalah Raja Naga. Omong kosong apa yang kau semburkan? Patungnya hancur. Cepat berlutut di depan patung bersama Tuan Hu. Karena Raja Naga sudah pensiun, maka tidak ada lagi Raja Naga di dunia ini. Cepat. Singkirkan patung Raja Naga. Jeti Tuan Hu sedang menyembah patung Raja Naga. Kupikir sampah ini adalah Raja Naga. Tuan Hu, patung Raja Naga sudah disingkirkan. Baru saja. Wang Chen, patriark keluarga Wang di Yunshou. Siapa yang baru saja menghancurkan patung Raja Naga? Sampah ini. Dia mengganggu upacara agung. Menghancurkan patung, menyinggung 4 klan besar. Dan bahkan berani berbicara lancang, mengatakan, pedang pengejar naga tidak akan berani membunuhnya. Tuan Hu, lihat baik-baik. Yun Qian sudah memutuskan pertunangan dengan sampah ini. Kami sama sekali tidak punya hubungan dengannya. 4 klan besar bisa bersaksi. Ya. Aku sudah memutuskan pertunangan dengan Chen Wuhui. Memutuskan pertunangan. Nona Chu, apakah Anda yakin sudah memutuskan pertunangan? Tuan Hu sangat serius. Sepertinya dia sedikit tidak senang. Apa yang terjadi? Tepat. Tuan Hu, Yun Qian baru saja membatalkan pernikahan secara publik. Dan sudah menarik garis yang jelas dengan Chen Wuhui. Bagaimana Anda akan menghukumnya? Kami tidak keberatan. Kontrak pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Nona Chu, sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Tuan Hu, masalah pembatalan pernikahan sudah kupikirkan matang-matang. Tidak menakutkan bagi pria untuk miskin. Yang menakutkan adalah ketidaktahuan. Tuan muda Wang memberiku kesempatan naik ke surga hari ini. Tapi Chen Wuhui cemburu padaku. Dia mengganggu upacara akbar Tuan Hu. Sungguh memalukan. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup ini. Karena Anda sudah membatalkan pernikahan, maka peran Anda dalam penobatan saya seharusnya juga dibatalkan. Batalkan peran penobatanku. Tuan Hu, kenapa begini? Karena Anda kurang bijaksana, tidak layak untuk tanggung jawab besar. Mengapa? Tuan Hu, Yun Qian adalah sosok penting. Direkomendasikan kepada Anda, dasar tidak berguna. Kamu yang mencelakai Yun Qian kami. Apakah ada kemungkinan bahwa akulah tokoh penting yang kau bicarakan? Kamu masih mengoceh omong kosong di depan Tuan Hu. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah bagi keluarga kami? Chen Wuhui, kau dan aku adalah kekasih masa kecil. Meskipun sekarang kita sudah tidak berjodoh lagi, kau seharusnya tidak sampai menghancurkanku, kan? Justru, karena aku mengingat kasih sayang kita di masa lalu, aku melindungimu hari ini. Aku tidak menyangka, kau lebih memilih percaya pada bajingan ini, daripada percaya pada kekasih masa kecilmu. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Tuan Hu, Chen Wuhui, menghancurkan patung dan mengganggu upacara akbar. Itu semua karena kesombongannya yang kambuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mohon selidiki dengan jelas. Tuan Hu, mohon nilai dengan jelas. Yun Qian sudah membatalkan pernikahan dengannya. Dia bahkan ingin menggunakan pedang pengejar naga untuk membunuh si tidak berguna ini. Tuan Hu, Anda tidak bisa melumpuhkan peran
Penobatan Yun Qian kami. Yun Qian, keluarga Wangku akan melindungimu. Kamu melindunginya. Maksudmu adalah, kamu juga melakukan beberapa perbuatan baik hari ini. Tuan Hu bijaksana. Hari ini aku mengajarkan 3 hal pada si tidak berguna ini. Pertama, dia dilarang menyembah patung naga suci. Kedua, anugerah dari 4 klan besar. Dia tidak akan pernah menerimanya selamanya. Ketiga, aku memimpin 4 klan besar, mengeluarkan dekret Yunshol, memerintahkannya untuk menderita hukuman surgawi Yunshol, membuatnya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Bagus, bagus, bagus. 3 perbuatan baik ini dilakukan dengan indah. Tang Qihu, kau bilang, bagaimana seharusnya ditangani? Si tidak berguna. Kau sedang menghadapi kematian dan masih tidak menyadarinya. Masih berani di depan Tuan Hu berbicara sarkastis. Tuan Hu, bawahanmu memohon padamu untuk mengeluarkan perintah untuk memusnahkan 9 generasi mereka. Kamu yang menghadapi kematian. Kamu yang seharusnya 9 keturunanmu dimusnahkan. Tuan Hu, Anda adalah, apa Anda masih berani bertanya? Anda membesarkan putra yang baik, menyinggung keagungan surga. Mengapa Anda tidak berlutut? Tuan Hu, Anda bilang Siji saya. Bagaimana mungkin dia berani menyinggung keagungan surga? Benar. Demi keagungan surgawi Tuan Hu, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan Chen Wuhui. 4 keluarga besar bisa bersaksi. Tuan Hu, Anda harus menyelidiki dengan jelas. Melahirkan putra pemberontak, mengabaikan naga sejati. Keluarga Wang pantas merosot. Wang Siji dan yang lainnya menyinggung keagungan surga. Bawahan Anda tidak bisa ditebus. Saya mohon Tuan Chen untuk memberikan hukuman. Apa? Tuan Hu benar-benar berlutut kepada Chen Wuhui. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah orang yang Tuan Hu berlutut padanya tadi bukan patung Raja Naga, tapi Chen Wuhui? Tuan Hu ternyata berlutut kepada Chen Wuhui. Kita harus segera menarik garis yang jelas dengan keluarga Chu. Ya, Nona Chu. Saya masih butuh itu tidak bisa lagi menjadi batu loncatanmu. Nona Chu, saya baru ingat. 2 selebriti papan atas tingkat A itu akan segera pensiun dari industri ini. Manajer Huang, Manajer Sun. Apa maksudmu dengan ini? Tidakkah kau mengerti? Apa maksud mereka? Chen Wuhui, kau ternyata punya hubungan seperti itu dengan Tuan Hu. Tapi sekarang aku sudah naik ke surga. Sementara kau, karena cemburu padaku, menghancurkanku. Sangat bodoh. Jika bukan karena Tuan Chen, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang yang dimahkotai olehku? Jika bukan karena Tuan Chen, bagaimana mungkin begitu banyak tokoh kuat menyanjung dan menjilatmu? Kamu sendiri yang buta, merugikan dirimu sendiri dan kami. Chen Wuhui, alasan aku bisa menjadi orang yang dimahkotai Tuan Hu benar-benar karena kau. Bukankah kau selalu berpikir itu semua diatur oleh Wang Siji? Apa yang kau tanyakan di sini sekarang? Kalau bukan dia, itu kau. Tuan Hu baru saja berlutut padamu. Kita adalah kekasih masa kecil. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal identitasmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sudah memberitahumu sejak lama. Aku akan menjadikanmu orang yang dimahkotai Tang Qihu, memberimu pengaturan terbaik di dunia. Kau sendiri yang mempercayai orang yang salah. Kau sendiri tidak menjelaskannya. Kau sama sekali tidak punya aku di hatimu. Bukankah aku cukup tulus? Apakah kau masih ingat kue itu? Cincin di atasnya ini bisa membuatmu memiliki segalanya. Tapi apa yang kau katakan? Kau bilang hal paling tidak berguna dari seorang pria adalah kelembutan yang tidak berguna. Tidak seperti ini. Ini semua karena kau. Ini karena kau. Aku berkata, Tang Qihu di depanku hanyalah orang yang tidak penting. Kau tidak hanya tidak percaya padaku, kau bahkan mengarahkan pedang pengejar naga padaku, mencoba memutus kekuatan hidupku. Aku bilang kau tidak memenuhi syarat. Zhou Yunqian, kau bilang kau tidak menyesal memutuskan pertunangan, dan bahkan sangat senang. Sekarang apa yang kau derita? Aku jelas hanya selangkah lagi dari naik ke surga. Kenapa aku berakhir seperti ini? Karena kau picik dan tidak berperasaan, serta tidak adil. Wuhui, menantuku yang baik. Kami tadi hanya bercanda denganmu. Pertunangan Yun Qian yang batal ditarik kembali. Kita masih satu keluarga, kan? Sombong. Untuk nasib Chu Yunqian saat ini, kamu memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Nona Chu,
ketenaran, status, dan kekuasaan yang kamu inginkan. Tuan Chen bisa memberimu semua itu hanya dengan membalikkan tangan. Sayang sekali kamu sendiri yang buta dan melewatkan kesempatan itu. Aku pasti bermimpi. Aku adalah burung phoenix yang akan terbang ke langit. Akan melayang menembus 9 langit, berdiri di atas jutaan orang. Akhir ini seharusnya tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Di mana mereka yang tadi ingin memutus kekuatan hidupku? Tuan Chen, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Saya, Huan, meminta maaf kepadamu di sini. Bukankah kau baru saja bilang bahwa aku tidak akan punya sehelai genteng pun di atas kepalaku? Sekarang kenapa kau meminta maaf? Kami semua disesatkan oleh penjahat sebelumnya. Mohon maafkan kami, Tuan Chen. Mohon maafkan kami, Tuan Chen. Salah paham. Mohon berbesar hati dan maafkan kami. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu kehilangan seluruh kekayaan keluargamu dan menghabiskan sisa hidupmu mengemis. Tuan Chen, mohon sebutkan persyaratanmu. Keluarga Huang saya bersedia menunjukkan ketulusan terbesar untuk memberikan kompensasi kepadamu. Apakah Tuan Chen membutuhkan harta emas dan perak atau saham perusahaan? Keluarga Shan saya akan menawarkan semuanya. Selama keluarga Sun saya memilikinya, saya bersedia memberikan semuanya. Ganti rugi. Apa kau pikir aku peduli soal itu? Kami bersedia menunjukkan ketulusan terbesar. Mohon pertimbangkan baik-baik. Jika kau tidak patuh, 3 keluargamu akan disingkirkan dari Yunshou. Disingkirkan. 3 keluarga kami secara pribadi ditunjuk oleh Tuan Hu untuk mengendalikan mata pencaharian penduduk Yunshou. Apakah kamu yakin ingin begitu kejam? Kami adalah orang kepercayaan Tuan Hu. Jika kamu ingin membunuh kami, Tuan Hu juga tidak akan setuju. Meskipun Tuan Hu tidak tahu mengapa kamu menghormatinya. Tetapi kami dan keluarga Tang adalah komunitas kepentingan bersama. Seperti kata pepatah, menteri setia tidak boleh dikecewakan, dan jenderal yang baik tidak boleh ditipu. Antara kami dan Chen Wuhui, siapa yang lebih penting? Mohon, Tuan Hu, pikirkan 2 kali. Mohon, Tuan Hu, pikirkan 2 kali. Mohon, Tuan Hu, pikirkan 2 kali. Kekuasaan yang luar biasa. Raja Langit Tang. Siapa yang memberimu hak untuk mendelegasikan mata pencaharian rakyat Yunshou? Tuan Chen, jangan mencari bencana. Anak muda, kamu harus tahu posisimu. Hanya dengan mengetahui kapan harus maju dan mundur, seseorang bisa mencapai hal-hal besar. Kamu sombong karena disukai. Ini sama saja tidak menganggap Tuan Hu yang berstatus Raja Langit ada di matamu. Tuan Hu, dia berulang kali menghina wibawamu. Mohon, Tuan Hu, berikan perintah untuk membiarkannya berlumuran darah 5 langkah jauhnya. Tutup mulut busukmu. Aku membiarkanmu mengendalikan mata pencaharian rakyat adalah untuk lebih mensejahterakan rakyat. Siapa yang mengizinkanmu bersikap tinggi dan perkasa dan menyinggung keagungan langit? Kebodohan. Pantas mati dan dieksekusi. Tuan Hu, kami bawa pisaunya. Tuan Chen, saya salah mempercayai keluarga Huang dan menyerahkan industri real estate. Pisau ini untuk penebusan dosa. Saya salah mempercayai keluarga Sun dan menyerahkan industri makanan. Pisau ini untuk meminta maaf. Saya salah mempercayai keluarga Shang, menyerahkan industri pakaian. Pisau ini untuk penebusan dosa. Tindakan Tuan Hu seperti ini sepertinya Chen Wuhui bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Cepat berlutut. Tuan Chen, sebelumnya kami semua dihasut oleh hasutan Wang Shiji. Sekarang kami benar-benar tahu kami salah. Kami semua dihasut oleh hasutan Wang Shiji dan Chu Yunqian. Itulah sebabnya kami menyinggungmu. Mereka adalah pelaku sebenarnya. Setiap kesalahan ada sumbernya, setiap hutang ada pemiliknya. Tuan Ches, kamu harus menghukum Ayan dan anak keluarga Wang. Kamu tidak bisa memutus jalan hidup kami. Aku membiarkanmu menyebarkan kekayaan keluargamu dan menjadi pengemis, yang sudah merupakan pengampunan terbesar bagimu. Adapun kamu, diasingkan ke Mobei. Segera berangkat. Mobei itu 5.000 li gurun. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Ninggutu di zaman kuno. Jika aku diasingkan ke sana, aku tidak akan bisa kembali seumur hidup ini. Pengasingan adalah hal yang hanya dimiliki oleh Marquis. Dengan hak apa kau mengasingkan kami? Mungkinkah kau sudah menjadi Marquis? Kamu, katak di dasar sumur. Di mataku, seorang Marquis hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Kau hanya membual. Manajer Huang, anak ini hanya mengandalkan kekuatan Tuan Hu. Tapi bahkan jika itu Tuan Hu, tidak mungkin hanya mengandalkan satu kalimat untuk membuatmu menjadi pengemis atau mengirim kami ke pengasingan. Apa yang dikatakan Xiao benar. Keluarga Huang kami telah mendominasi Yunshou selama 57 tahun.
Dengan koneksi bisnis tersebar di seluruh provinsi Jiangbei, kami sudah menurunkan pendirian kami. Chen Wuhui, jangan memaksakan keberuntunganmu terlalu jauh. Keluarga Xiang Saye telah beroperasi di Yunshou selama 30 tahun. Dengan aset bernilai ratusan miliar, kamu hanya seorang pemuda. Berulang kali bersikap agresif. Hati-hati jangan sampai menderita serangan balik. Keluarga Sun saya memiliki koneksi di ibu kota. Kau bocah. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Maksudmu kamu tidak yakin? Kamu ingin membunuh kami. Bagaimana kami bisa diyakinkan? Sesuatu yang bahkan Tuan Hu tidak bisa lakukan. Kau hanyalah montir mobil kecil. Mengucapkan kata-kata kehancuran. Ingin membuat 4 keluarga besar kami mati. Kualifikasi apa yang kau miliki? Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Dia adalah tunangan putri sulung keluarga Su, sebuah klan bangsawan dengan warisan 400 tahun di ibu kota. Presiden Kamar Dagang Cina. Kekayaannya tak terbatas dan kekuasaannya mengguncang dunia. Bukankah ini kualifikasi yang cukup? Apa? Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran. Chen Wuhui adalah tunangan putri sulung keluarga Su. Jadi Wuhui adalah tunangan putri sulung keluarga Su di ibu kota. Pantas saja dia begitu percaya diri. Keluarga Su di ibu kota memiliki hubungan erat dengan kavaleri naga berjubah putih. Chen Wuhui memiliki koneksi ini dengan keluarga Su. Pantas saja Tuan Hu menghormatinya. Dia adalah tunanganku, So Yingxia. Beraninya kau menyinggungnya. Dengan token 4 laut milik keluarga Su, aku perintahkan keluarga Huang, Sang, dan Sun untuk membubarkan semua kekayaan mereka dan menjadi pengemis. Keluarga Wang diasingkan ke Mobei. Apakah Anda punya keberatan? Putri kesayangan surga. Seorang montir mobil. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Token 4 laut ini secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Naga Berjubah. Memegang token 4 laut. Memberikan kekuatan hidup dan mati. Mendominasi Cina. Mengguncang Jiuzhou. Kali ini kita benar-benar menabrak lempengan baja. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Token 4 laut, khusus untuk mengeksekusi orang jahat. Jika token ini dikeluarkan, dan ada yang berani tidak patuh, 3 klan mereka akan dimusnahkan. Saya tidak menyangka Tuan Chen menjadi tunangan Nona Su. Keluarga Huang bersedia membubarkan semua kekayaannya dan menjadi pengemis. Tuan Chen memiliki keberuntungan besar. Mengenai masalah hari ini, keluarga Xiang saya menerima kekalahan mulai hari ini dan seterusnya. Yunshou, tidak akan ada lagi keluarga Sun. Bagaimana denganmu? Aku tidak mau diasingkan. Ayah, Mobei tandus sejauh 5.000 li. Jika kita diasingkan, kita akan mati. Nona Su, kami adalah cabang dari keluarga Wan di ibu kota. Putraku, tidak tahu Tuan Chen adalah tunanganmu. Keluarga Wang kami sekarang ingin menyumbangkan seluruh kekayaan keluarga kami demi nama baik keluarga Wang ibu kota. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Wang ibu kota, kau menghina tunanganku. Tidak peduli wajah, siapa itu? Itu tidak berlaku bagiku. Tang Qihu, mulai sekarang, mengawasi urusan 4 keluarga besar di Yunshou akan diserahkan kepadamu. Nona Su, bukankah seharusnya kita mengobrol? Rumah teh Pangkue. Sebuah kamar pribadi telah disiapkan. Tuan Chen, silakan. Kukira Chen Wuhui punya latar belakang yang luar biasa. Ternyata, dia masih mengandalkan wanita. Kalian benar-benar menyedihkan. Dia adalah naga sejati. Statusnya bukan sesuatu yang bisa kalian pahami. Katamu Chen Wuhui adalah naga sejati. 4 keluarga besar. Kalian diperintahkan untuk melaksanakan perintah Si Hai dalam hari ini. Mereka yang melanggar perintah, 3 generasi mereka akan dimusnahkan. Tuan Chin, silakan duduk. Rumah teh Pangkue. Tuan Chen, silakan minum teh. Nona Su, kamu bilang kamu adalah tunanganku.
Kamu tidak bercanda, kan? Perjodohan Su Chen, sebuah kontrak yang dibuat di satu olah, dengan karakter merah sebagai bukti. Dengan khidmat dengan janji rambut putih, ditulis sebagai ikrar seumur hidup. Pertunangan kita, diatur oleh kedua ibu kita. Kontrak pernikahan adalah buktinya, benar sekali. Itu benar. Itu ditetapkan oleh ibuku untukku. Lalu mengapa kakek juga mengatur Chu Yuntian untukku? Sejujurnya, perjalananku ke Yunshou kali ini hanya untuk bertemu denganmu. Tuan Chen, kapan Anda berencana pergi ke ibu kota untuk melamarku? Kamu bilang melamar. Itu terlalu cepat. Aku belum siap. Berakting. Kamu bilang aku. Kamu baru saja ditolak oleh Chu Yunqian dan belum mencapai apapun. Sementara nona kami adalah putri tertua keluarga Su di ibu kota, ketua grup Yingxia kami, dan memegang perintah Si Hei. Nona kami bersedia menikah denganmu. Dan kamu malah bilang kamu belum siap. Trik jual mahal ini sungguh menjijikkan. Apakah kamu mengatakan bahwa karena aku tahu Nona Su dan aku punya pertunangan, aku seharusnya sangat gembira dan selamanya bersyukur dan segera berjanji untuk menikahi Nona Su? Berhenti berpura-pura. Begitu lebih baik. Kamu hanya seorang montir mobil, bisa menikahi nona kami. Mulai sekarang, semut telah menemukan kesuksesan. Seekor semut telah menemukan kesuksesan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Sudah aku bilang. Cukup, Yungqiu. Kau keluar dulu. Aku masih ada hal yang perlu dibicarakan dengan Tuan Chen. Nona, Nyonya tua dan yang lainnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Jika kamu bersikeras mengikuti jalanmu sendiri dan membuat Nyonya tua dan yang lainnya marah, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Kakak Xian, begitulah situasinya. Aku tidak mau diasingkan ke Mobei. Kau harus membantu kami. Ya, keponakan. Wang Xiao, tuan muda keluarga Wang di ibu kota. Ini menampar wajah kami. Wajah seluruh keluarga Wang. Ya, Kakak Xian. Keluarga Wang Yunxiao kami. Meskipun kami kerabat jauh dari keluarga Wang ibu kota, tapi kami masih satu klan dan keluarga. Dia menargetkan kami seperti ini. Itu juga menampar wajahmu. Ya, ketandusan 5.000 li di Mobei itu. Ketika berita kembali mengatakan bahwa orang dari keluarga Wang meninggal di Mobei, di mana kau akan menaruh wajahmu saat itu? Cukup. Tingkah laku macam apa ini? Menangis dan ingusan. Bangun, kalian semua. Wang Chen, bantu aku menyiapkan perjamuan. Aku ingin mengundang Su Yingxia dan Chen Wuhui. Hari ini aku akan menyembelih anjing di Yunshou. Menyembelih anjing. Menyembelih anjing. Sembelih Chen Wuhui, anjing ini. Keponakan, apakah kamu punya dendam padanya? Aku, tuan muda terhormat, dari keluarga Wan di ibu kota. Bagaimana mungkin aku mengenal seorang montir mobil? Kakak Xion. Ada apa? Keluarga Wang dan keluarga Su mendominasi ibu kota. Para patriark kedua keluarga bermaksud mengatur aliansi pernikahan antara aku dan Su Yingxia. Aliansi yang kuat. Tapi aku mengejar Su Yingxia selama setahun. Dia selalu bersikap dingin padaku. Hari ini aku datang ke Yunshou, tepatnya untuk mencarinya. Tidak disangka, Su Yingxia ternyata terlibat dengan seorang montir mobil. Bagaimana aku bisa mentolerir ini? Jadi begitu yang terjadi. Jika begitu, dia saingan cintamu, Kakak Xion? Tidak. Bukan saingan cinta, tapi umpan meriam. Tapi Su Yingxia memegang token 4 laut. Melindungi Chen Wuhui. Lalu bagaimana kita bergerak? Paman keduaku akan segera dipromosikan menjadi naga terhormat. Pada saat itu, bisakah token 4 laut masih mengancam keluarga Wang ibu kota? Naga terhormat. Itu di atas 10.000 orang. Hanya di bawah Raja Naga. Bahkan keluarga Su tidak akan berani tidak memberi muka pada keluarga Wang kami. Selamat, guru. Selamat, keponakan. Selamat, Kakak Xion. Nona Su, kamu sangat cemas untuk memintaku pergi ke ibu kota untuk lamaran pernikahan. Apakah ada kesulitan tersembunyi? Sejujurnya, keluargaku telah menemukan jodoh untukku. Tapi aku tidak begitu puas dengan orang yang mereka pilih. Jadi kamu hanya menggunakan aku sebagai tameng? Tentu saja tidak. Meskipun ibuku sudah lama meninggal. Tapi dia sangat menyayangiku sejak kecil. Kontrak pernikahan antara kita berdua diatur olehnya. Aku pasti akan memenuhi janji itu. Hai Wang Xiong, ada apa?
Yingxia, ku dengar kau bertemu tunanganmu. Aku mengadakan perjamuan di Menara Fengdion di Yunshol. Untuk merayakanmu, kau harus membawanya bersamamu. Nona Su, apa yang terjadi? Panjang umur. Yang ditemukan keluargaku untukku. Calon jodoh. Kau datang ke Yunzhou. Dan dia ingin mengadakan jamuan untuk kita di Menara Fenghyun. Menarik. Kau akan pergi ke jamuan. Pergi. Aku khawatir jamuan itu tidak akan berjalan baik. Bagaimanapun, kita akan bertemu cepat atau lambat. Orang yang akan mentraktir kita makan malam hari ini. Tapi salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Wang Xiong, tuan muda keluarga Wang. Istana kerajaan ibu kota. Kekayaan keluarganya sangat besar. Lebih banyak orang. Dia memegang posisi tinggi di antara penunggang naga putih. Dia adalah pelamar Nona. Chen Wui. Dia kemungkinan akan menjemputmu. Jangan sampai ketakutan sampai mengompol. Tuan Chen Yongqiu adalah asistenku. Dia juga sahabat terbaikku sejak kecil. Kepribadiannya lebih terus terang. Jangan ambil hati perkataannya. Jangan khawatir. Dia tidak pantas aku berdebat dengannya. Aku tahu kau luar biasa. Tapi Wang Xiong memang punya latar belakang keluarga terkemuka. Kau akan pergi sebentar lagi. Cobalah untuk tidak berdebat dengannya. Aku akan membuktikannya sendiri padanya. Hubungan kita, biarkan dia menyerah. Aku tidak akan berdebat dengan Samud. Semuanya terserah pengaturan Nona Su. Mari kita minum satu. Pembantaian anjing. Kakang Xion, ini Chen Wui. Wang CJ, bukankah kamu diasingkan? Mengapa kamu masih di sini? Lihat. Pesta pembantaian anjing hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak ada di sini? Jagal anjing. Apa yang sedang kamu mainkan? Hal-hal mewah. Anjing yang akan kubunuh hari ini. Itu kamu, Chen Wui. Pengasingan tidak membunuhmu. Kamu ingin aku membawamu pergi. Benar. Chen Wui. Kau benar-benar sangat agung. Apakah Anda Wang Xiong? Kau sudah melihatnya. Perjamuan penyembelihan anjing hari ini yang kusiapkan untukmu. Di mana pengawal darah kerajaanku? Siapa yang berani menyentuh Tuan Chen? Kurasa bahkan jika itu kau, kepala keluarga Wang, tidak berani menentang. Perintah 4 laut. Pamanku yang kedua, Wang Tianjin. Dalam 5 hari kita akan berada di ibu kota. Dipromosikan menjadi naga terhormat. Su Yingxia, apa kau yakin ingin menggunakan token 4 laut? Melindungi montir kecil ini? Wang Tianjing akan dipromosikan menjadi naga terhormat. Benar. Berita itu sudah tersebar di seluruh ibu kota. Jika kau tidak percaya, kau bisa menelepon dan bertanya. Nona, saya baru saja mendapat berita. Wang Tianjing memperoleh posisi terhormat ini. Kebangkitan pesat keluarga Wang. Kita sebaiknya tidak berkonflik dengan Wang Xiong. Yingxia, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Kau memilih untuk mengikuti keluarga Wangku. Naik ke tingkat berikutnya. Masih harus melanjutkan dengan ini. Montir mobil kecil. Terjerat. Kau harus berpikir jernih. Nona Su. Sampah ini hanya mengandalkan namamu. Badut yang melompat-lompat meminjam kekuatan harimau. Keponakan buyutku memiliki status bangsawan. Dan sangat mencintaimu. Kalian berdua adalah pasangan sempurna yang alami. Ayo. Patahkan kakinya untukku. Hari ini, aku sendiri yang akan menyembelih anjing ini. Token 4 laut. Itu secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Naga. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Nona Su, ini Chen Wui. Sebenarnya ditendang oleh putriku. Seorang montir mobil yang diusir. Kamu tidak perlu demi dia menyinggung Tuan Muda Zhong. Nona Su. Chen Wui ini, selain meminjam kekuatan harimau, pada dasarnya tidak berguna untuk hal lain. Aku menasihatimu untuk berpikir 2 kali. Pengecut, jika aku ingin menyembelihmu, tidak ada yang bisa melindungimu. Token 4 laut ada di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani bertindak lancang. Su Yingxia, hari ini aku berani mengadakan perjamuan penyembelihan anjing di sini. Apa kau pikir aku tidak akan memikirkan token 4 laut di tanganmu? Xiao Jing adalah paman keduamu. Beraninya kau? Kau benar-benar berani memberi pamanku yang kedua nama panggilan. Segera eksekusi bocah ini. Penegak keluarga Su telah tiba. Su Yingxia, kamu di mana? Penegak keluarga Su.
Bagaimana mereka bisa datang ke Yunzhou? Atas perintah Nyonya Besar Keluarga Su, untuk mengambil token 4 laut, bekukan semua kartu ban. Atas nama Su Yingxia, tangguhkan posisinya sebagai ketua grup Yingxia, dan perintahkan dia untuk kembali ke keluarga Su di ibu kota, dalam 2 hari. Mengapa begini, Tuan-tuan? Mengapa Nyonya Tua melakukan ini? Su Yingxia, keluarga Su telah mendominasi ibu kota selama 400 tahun. Dengan aliansi pernikahan yang kuat di antara anggota keluarga, ini adalah fondasinya untuk kemakmuran jangka panjang keluarga Su. Sebagai penerus yang secara pribadi ditunjuk oleh Nyonya Besar, untuk keluarga Su, kau malah bertindak semaunya, terjerat dengan montir mobil. Keluarga sangat kecewa padamu. Wang Xiang, kau dibalik semua ini, kan? Keluargaku akan menghasilkan seorang yang naga terhormat. Bagi Nyonya Besar Keluarga Su untuk melakukan ini, benar-benar langkah yang bijak. Mulai sekarang, keluarga Sumu tidak hanya harus mendongan pada keluarga Wang kami. Bahkan kau Su Yingxia akan menjadi bawahan di bawah selangkanganku. Chen Wuhui telah kehilangan bekingnya. Aku ingin lihat apa yang akan kau gunakan untuk bersikap sombong sekarang. Kenapa kau tidak cepat berlutut? Chen Wuhui, selama kau sekarang merangkak di bawah selangkanganku, Tuan muda ini bisa meninggalkan mayatmu utuh. Kamu yakin ingin aku merangkak? Tentu saja. Aku adalah naga sejati alam manusia. Orang sepertimu hanya pantas merendahkan diri di bawah selangkanganku dan menjadi cacing kecil yang menyedihkan. Yun Qian, memutuskan pertunangan ini benar-benar hal yang tepat. Seorang pria dewasa bergantung pada wanita, meminjam kekuatannya untuk mengintimidasi orang lain di sini. Dia telah membuang muka dari semua 18 generasi leluhurnya. Status Chen Wuhui terlalu rendah. Bahkan jika Nona Su ini ingin menikah ke bawah, bagaimana naga bisa hidup dengan ular? Gerbang bambu ini pasti akan menghadapi gerbang bambu. Semua ini hanyalah mimpi kosong. Mimpi Chen Wuhui ini sudah waktunya dia bangun sekarang. Chen Wuhui, saat kau menjadi anjing, kau perlu tahu tempatmu. Merangkak. Aku ingin Su Yingxia untuk melihat dengan saksama bagaimana tunangannya di hadapanku, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Cepat merangkak. Sakit sekali. Kau berani menendang kakak Xion. Kau ingin mati. Pengawal darah keluarga Wang serang. Tangkap dia. Bagaimana Chen Wuhui begitu kuat? Sepertinya Chen Wuhui sudah bertahun-tahun memperbaiki mobil. Kekuatannya sudah bertambah. Wang Xiang, aku terlambat. Tuan Cher, kenapa kau di sini juga? Tan Qihu. Tan Qihu, aku perintahkan kau untuk segera mengeksekusi Chen Wuhui. Apal? Mengeksekusi Tuan Chen? Ya. Atas nama pamanku yang kedua, yang naga terhormat, aku perintahkan kau untuk segera bunuh sampah ini. Jika kau berani membangkang, itu tidak menghormati paman keduaku. Keluarga Wangmu. Bagaimana bisa menghasilkan orang sepertimu? Begitu buta dan bodoh. Tan Qiu, apa maksudmu? Maksudku, agar kau tenang. Kembali ke tempat asalmu. Berhenti membuat masalah di Yunshou. Tan Qiu, jangan pikir hanya karena kau salah satu orang Raja Naga, kau bisa tak terkalahkan di Yunshou. Aku beritahu kau. Raja Langit pertama penunggang naga berpakaian putih, Han Xinglan, saat ini sedang memeriksa Yunshou. Dia akan membereskanmu untukku. Wang Xiang, jangan cari masalah sendiri. Mundur. Biarkan dia berteriak. Tuan Chen, saya permisi dulu. Paman keduaku sudah menjadi yang naga terhormat. Raja Langit Han pasti akan membantuku membunuhmu. Raja Langit Han, aku keponakan Wang Tianjing. Wang Xiang, aku dipukuli di menara Fengdion di Yunshou oleh seseorang. Wang Xiong,
Saya saat ini berpatroli di langit di Fengwotai di Yunzhou. Setidaknya akan memakan waktu 1 jam untuk selesai. Pada saat itu, jika saya punya waktu, saya akan datang melihat. Apa? Han Xinglan tidak memperhatikanmu. Siapa bilang Raja Langit Han tidak memperhatikanku? Dia saat ini sedang berpatroli di langit ibu kota provinsi Beishan. Mengetahui bahwa sesuatu terjadi padaku, dia akan segera naik pesawat khusus ke Yunshou. Dalam 1 jam, bisa sampai di Menara Fengyun. Raja Langit Han, itu bukan hanya Raja Langit pertama, penunggang naga berjubah putih, tapi juga jenderal penjaga provinsi utara kami. Dengan satu panggilan telepon dari kakak Xiongku, dia segera bergegas kembali dari ibu kota provinsi dengan jet pribadi. Pengaruh kakak Xiongku benar-benar luar biasa. Paman keduaku sudah menjadi kuasi yang naga terhormat. Raja Langit Han menghormati. Aku itu juga sangat normal. Dikatakan bahwa Raja Langit Han ini memiliki kemampuan penghancur dunia. Jika dia datang, Chen Wuhui ini akan tamat. Chen Wuhui, Raja Langit Han akan tiba dalam 1 jam. Kau harus mengakui kau seorang pria. Tunggu saja. Di sini untukku. 1 jam. Selama itu, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Apel, apa kau berencana untuk kabur dengan ekor di antara kaki? Bagaimana kalau begini? Aku akan menelponnya. Kau memanggil Raja Langit Han. Ada masalah. Kau hanya bicara omong kosong. Raja Langit Han adalah Phoenix dari Cina. Mungkinkah dia memperhatikanmu? Han Xinglan tiba di Menara Fengyun dalam 5 menit. Chen Wuhui, kenapa kau melakukan ini? Sesuatu yang bahkan Tuan Muda Zhong tidak bisa lakukan. Kau sekarang memegang ponselmu, berpura-pura menelpon ini. Apa gunanya? Aku pura-pura menelepon. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kau seekor semut rendahan dari dasar masyarakat. Mungkinkah kau memiliki nomor telepon Raja Langit Han? Apakah kau menganggap kami semua bodoh? Menyamar sebagai seseorang yang memanggil Raja Langit Han. Ini adalah kejahatan yang dihukum pemusnahan klan. Chen Wuhui, bukankah kau baru saja memerintahkan Raja Langit Han untuk bergegas ke Menara Fengyun dalam 5 menit? Waktunya habis. Di mana dia? Seekor semut yang tidak tahu tempatnya. Sekarang kau sudah ditampar, Kak. Chen Wuhui benar-benar terlalu sombong. Sekarang waktunya. Sudah habis. Raja Langit Han masih belum datang. Wajahmu, bukankah masih belum jatuh ke tanah? Raja Langit pertama penunggang naga berjubah putih, Han Xinglan, telah tiba. Han Xinglan, Raja Langit pertama dari penunggang naga berjubah putih. Junior Anda, Wang Xiang, menyapa Raja Langit Han. Menyapa Raja Langit Han. Tuan Muda Zhong, bukankah kau bilang Raja Langit Han akan memakan waktu 1 jam atau lebih untuk tiba? Kenapa dia ada di sini sekarang? Raja Langit Han pasti takut Chen Wuhui akan kabur. Itulah sebabnya dia sengaja bilang berpatroli di provinsi lain. Su Yun-su, wakil perwira untuk Han Xinglan. Raja Langit Han, Wang Xiong hanyalah seorang pemuda yang bejat. Bahkan jika dia dipukuli, sungguh tidak perlu bagimu untuk datang sendiri. Saya bisa mengatasinya. Masalah ini, Raja Naga sendiri menelpon saya tentang ini. Saya tidak boleh lalai. Wang Xiong, di mana orang yang baru saja kau bilang memukulmu? Orang yang melukaiku adalah dia. Han Xinglan memberi hormat. Chen Wuhui. Chen Wuhui, kau cepat berlutut dan terima hukumanmu. Tuan Chen, token 4 lautku sekarang telah dicabut. Sekarang aku tidak bisa lagi melindungimu. Mengapa kau tidak ikut denganku untuk meminta maaf dan berdamai? Jangan khawatir. Orang yang ingin dihadapi Han Xinglan adalah dia. Tunggu saja dan lihat. Lancang. Beraninya kau memanggil Raja Langit Han dengan nama lengkapnya. Raja Langit Han, anjing ini harus dieksekusi. Wang Xiong, apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang montir mobil, mengandalkan pertunangannya dengan Su Yingxia? Dia dengan lancang mengklaim akan mengasingkan keluarga Wangku, anggota klan di Yunshou. Saya memohon Raja Langit Han untuk memberi pelajaran pada bocah ini. Keluarga Wangku akan selamanya berterima kasih. Bodoh tak tahu diri. Tamparan pertama ini, ku berikan atas nama Tuan Chan. Tamparan kedua ini, aku memberimu pelajaran atas nama Wang Tianjing. Tamparan ketiga ini, aku memberimu pelajaran atas nama keluarga Wang Ibu Kota. Wang Tianjing akan dipromosikan menjadi naga terhormat. Itu adalah anugerah ilahi Raja Naga. Keluarga Wangmu seharusnya sangat bersyukur dan menghormati Raja Naga. Bagaimana bisa menghasilkan keturunan durhaka sepertimu? Raja Langit Han, paman keduaku adalah rekanmu. Aku mengundangmu ke sini untuk menegakkan keadilan bagiku.
Seharusnya kau berurusan dengan Chen Wuhui. Kenapa kau memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Raja Langit Han ingin membunuh kakak Xion. Ada apa? Raja Langit Han, Master Tianjing sangat memanjakan Wang Xion. Tolong jangan bertindak gegabah. Raja Langit Han, kau harus memberiku alasan kan? Karena kau buta. Jenderal Provinsi Utara, Han Xinglan, memberi hormat kepada Tuan Chan. Apa yang kukatakan padamu? Han Xinglan ini bahkan tidak memberi muka pada Tuan Jing. Tuan Jing adalah naga terhormat. Mungkinkah bahwa Chen Wui benar-benar mengenal Han Xinglan? Wang Xion. Pesta jagal anjing yang kamu selenggarakan ini cukup pas. Beritahu aku, siapa sebenarnya anjing yang sebenarnya yang dijagal hari ini? Tutup pintunya. Ya, Wang Xiong, kau telah melakukan kejahatan besar. Kau tidak punya tempat untuk naik, dan tidak punya tempat untuk turun. Berlutut dan menerima hukuman adalah pilihan terbaikmu. ayah. Paman kedua kakak Xion adalah yang naga terhormat, dan Raja Langit Han ingin membunuhnya. Kalau begitu, bukankah kita berdua pasti mati? Mari kita mohon saja agar mayatnya utuh. Berhenti. Aku punya gulungan token bebas mati. Kau tidak bisa membunuhku. Gulungan token bebas mati yang secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Naga. Benar. Ini adalah gulungan token bebas mati, diberikan secara pribadi kepada keluarga Wangku oleh Raja Naga. Dengan gulungan besi ini, bahkan jika kau melakukan kejahatan keji, kau tidak punya hak untuk membunuhku. Tuan Chen, Wang Xiong ternyata punya sertifikat bebas kematian. Tak disangka, Wang Tianjing berjuang keras. Sertifikat token bebas mati di tanganmu. Karena aku adalah cucu tertua keluarga Wang. Sangat dihargai. Jadi, Tuan, memberiku token bebas mati dari kematian. Dengan itu, siapapun yang membunuhku berarti membangkang Raja Naga. Paling tidak, ada kejahatan pembunuhan. Dalam kasus serius, akan ada bencana pembantaian seluruh klan. Sepertinya kamu ingin mengecewakanmu. Harapan keluarga. Berhenti bicara omong kosong. Aku sekarang punya token bebas mati. Siapa yang berani menyentuhku? Apa kau tahu? Orang yang memberimu token bebas mati dari kematian. Di mana kau sekarang? Raja Naga sudah pensiun. Bagaimana aku tahu di mana dia? Token bebas mati diperoleh melalui prestasi militer yang luar biasa. Itu adalah senjata penyelamat jiwa. Itu bukan modalmu untuk pamer. Paman keduaku mengikuti Raja Naga menghancurkan Barbar Utara. Prestasi Tudong Yen tidak tertandingi. Sekarang aku punya token bebas mati di tangan. Tidak ada yang bisa membunuhku. Xion, kakak Xion. Ini. Jadi, kita tidak harus mati. Benar. Token bebas mati. Anugerah Raja Naga. Bahkan Tuan Naga pun tidak berani menentang. Siapapun yang membuat masalah akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Raja Langit Han, jika aku jadi kamu, bawa saja sampah ini pergi. Bertindak sembrono. 50 tamparan. Yungshu, Han Xinglan, aku punya token bebas mati. Kamu berani memukulku. Apa kamu tidak takut dimusnahkan bersama seluruh klanmu? Jangan. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Aku salah. Kamu masih berani bilang aku tidak berani menyentuhmu. Berani. Berani bergerak. Kamu yakin? Terkesan. Aku sangat terkesan. Lihatlah Xiao Jing. Tidak mudah mendapatkan token bebas The mati. film was Ampuni translated nyawanya. and narrated by Ed Xinglan, Media. ayo pergi. Tuan Chen, bisakah saya bicara sebentar dengan Anda? Mengapa Raja Langit Han mendengarkan kata-kata Chen Wui? Mungkinkah dia benar-benar dari suatu tempat? Aku masih meremehkannya. Hai Nona, sudahlah. Nyonya tua telah mengambil kembali token 4 laut.
Posisimu sebagai presiden telah ditangguhkan. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sekarang keluarga Wang sedang naik daun. Aku takut hanya Raja Naga yang bisa datang untuk mengubah keputusan Nyonya besar. Tapi Raja Naga, bagaimana mungkin kau membela gadis kecil sepertiku? Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Tuan Raja Naga, Wang Xiong menyinggung Anda. Mengapa Anda tidak ambil kembali token bebas mati itu dan eksekusi dia? Dia hanyalah tuan muda yang bejat dari keluarga Wang. Wang Tianjing selama bertahun-tahun mengabdi dan setia kepada negara. Anggap saja memberinya muka. Tuan Raja Naga, Tan Naga terhormat tahu Anda datang ke Provinsi Utara. Secara khusus meminta saya untuk mempersembahkan satu atas namanya. Kartu Raja tertinggi keluarga Tan. Dengan kartu ini, Anda bisa memobilisasi triliunan dana keluarga Tan. Menikmati perlakuan nomor 1 di Provinsi Utara. Keluarga Tan ada di Provinsi Yunxiang. Membuka kaviar keluarga Tan. Rasanya enak. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mengajak Nona Su mencobanya. Kamu perhatian. Syukurlah, itu hanya tamparan. Aku kira, mereka benar-benar akan menghabisi kita. Saya pikir ini Chen Wuhui. Entah dia tidak punya hukum dan sembrono, atau dia punya latar belakang yang kuat. Aku melihat punggungnya. Sangat mirip dengan Raja Naga. Mungkinkah? Omong kosong. Raja Naga mana yang pernah kamu lihat akan semudah itu? Jika Chen Wuhui benar-benar Raja Naga, lalu Tang Tihu dan Han Xinglan, bagaimana mereka bisa memanggilnya Tuan Chen? Tapi katamu, Tuan Hu dan Han Xinglan ini, mengapa mereka semua sangat membantunya? Tang Qihu menjilat Chen Wuhui. Itu karena Su Yingxia. Cara Han Xinglan memandang Chen Wuhui sangat ambigu. Mereka pasti punya hubungan. Jadi Chen Wuhui ini berselingkuh dengan Han Xinglan. Pasangan selingkuh, Kang. Han Xinglan ini ternyata bersedia demi Chen Wuhui mengabaikan token bebas mati. Raja Langit Han yang bermartabat ini ternyata bodoh karena cinta. Ya, Jika dia benar-benar mengabaikan token bebas mati, apa menurutmu? Kita masih hidup duduk di sini. bukankah Chen Wuhui baru saja membuat pernyataan? Dan karena itulah kita dilepaskan. Chen Wuhui hanya berakting. Apa kamu tidak melihat mereka? Chen Wuhui dan yang lainnya tidak berani membunuh kita. Betapa terburu-burunya mereka saat pergi. Lihat mereka kali ini. Mereka bahkan tidak menyebut pengusiran. Mereka pasti gentar oleh token bebas mati. Tidak peduli apa. Aku punya token bebas mati di tangan. Sampah Chen Wuhui ini sebenarnya berani memukulku. Saat paman keduaku tahu tentang ini, dia tetap tidak akan melepaskan Chen Wuhui. Kakang Xion, bagaimana kita akan menghadapi Chen Wuhui selanjutnya? Su Yingxia sudah tidak berguna. Sampah Chen Wuhui ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya menunggu mati. Chen Wuhui, aku tidak menyangka kamu benar-benar punya sedikit keahlian. Tidak apa-apa. Aku memujimu beberapa kali dan kamu jati sombong. Aku bertanya padamu, apakah kartu itu diberikan kepadamu oleh Raja Langit Han? Xinglan memberikannya padaku. Aku benar-benar mengira kamu punya keahlian. Nona, sepertinya kamu pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari lubang api yaitu Wang Xiong. Wang Xiong. Tidak perlu ditakuti. Kamu benar-benar pembual. Mengandalkan Raja Langit Han untuk menekan Wang Xiong 2 kali. Apakah kamu tahu betapa mengerikannya keluarga Wang? Sekarang dengan tekanan dari keluarga Su dan Wang, kecuali Wang Xiong menyerah. Kalau tidak, Nona, kamu ditakdirkan untuk melompat ke lubang api itu. Keluarga Wang juga tidak perlu ditakuti. Kamu pikir kamu siapa? Raja naga berpakaian putih. Halo, ayah. Ada apa? Nona, ada apa? Sekarang, Wang Xiong bukan hanya menargetkan aku, cabang keluarga kami juga menjadi sasaran. Ayahku menyuruhku kembali ke ibu kota semalam untuk memohon ampun di pesta ulang tahun Nyonya Besar. Chen Wuhui, ini semua salahmu. Yun Qiu, jangan banyak bicara. Tuan Chen, situasinya serius. Aku hanya bisa kembali ke ibu kota dulu untuk menanganinya. Aku pergi sekarang. Nona Su. Bukankah kau bilang kau adalah orangku? Tunggu aku datang ke keluarga Sumu untuk melamar. Tuan Chen, aku seharusnya mematuhi perintah ibuku, tapi keluarga sangat mementingkan keuntungan, dan aku hanyalah eceng gondok yang terikat pada keluarga. Pertunangan kita hanya bisa menghadapinya selangkah demi selangkah. Xinglan, bantu aku memesan jet pribadi ke ibu kota untuk besok. Aku akan ke keluarga Su untuk melamar. Yingxia, Keluarga Su ibu kota. kali ini,
Nyonya tua benar-benar marah. Jika kita tidak menenangkannya, cabang kita Su Tianwen, ayah Su Yingxia. akan hancur. Tepat sekali. Shenglan, ibu tiri Su Yingxia. Kamu bilang kamu tidak memilih Tuan Muda Wang yang sempurna, tapi malah bersikeras memilih montir mobil. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak suka Wang Xiong. Chen Wuhui, meskipun dia montir mobil, dia menyelamatkanku, dan pertunanganku dengannya diputuskan oleh ibuku. Bagaimana anak-anak keluarga kaya bisa bicara tentang cinta? Keluarga Wang sudah menghasilkan naga terhormat, menekan keluarga Sukita. Dengan tidak memilihnya, kamu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi juga menyeret keluarga Sukita ke dalam lubang api. Jangan bicarakan ini lagi. Yingxia, nanti, di perjamuan ulang tahun Nyonya tua, kamu harus memberikan kesan yang baik dan memenangkan hati Nyonya tua. Ayo pergi. Halo, ada apa? Nona Su, saya sudah tiba di ibu kota. Apakah Anda punya waktu sekarang? Apa? Yingxia, siapa itu? Seorang teman. Aku akan menghadiri pesta ulang tahun Nyonya besar sekarang. Aku tidak punya waktu untuk menjemputmu. Kita bicara nanti malam. Aku pergi sekarang, sampai jumpa. Chen Wuhui benar-benar datang. Dia membuat musuh dari keluarga Wang. Dan sekarang, dia pada dasarnya adalah musuh publik bagi keluarga Wang dan Su. Bukankah sangat berbahaya baginya datang ke ibu kota? Chen Wuhui benar-benar berani datang ke ibu kota. Kakang Xion, aku dengar dia datang kali ini, khusus untuk melamar. Sampah ini punya banyak nyali. Chen Wuhui datang ke wilayahku. Jadi jangan harap bisa kembali. Aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Kakak Xion, aku membawa mereka kali ini, khusus untuk melihat akhir tragis Chen Wuhui. Baik. Aku bisa memperluas wawasanmu. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Nyonya Besar Su. Aku akan melamar Su Yingxia di perayaan ulang tahun ini dan menetapkan tanggal pernikahan. Untuk memberi Chen Wuhui sedikit penyemangat, Tian Qiang mempersembahkan 2 berlian besar Star of Africa. Semoga Nyonya besar panjang umur di ulang tahun ke-70. Su Tianqiang, paman kecil Su Yingxia. Nyonya tua Su, otoritas keluarga Su. Tian Qiang penuh perhati-hatian. Nyonya tua suka barang antik. Jadi Tianwen secara khusus membawa sebuah mangkuk porselen dari periode Song Shenzong. Gagal membesarkan putri saya dengan baik. Bawa mangkuk porselenmu pergi. Yingxia masih terlalu muda. Dia sudah menyadari kesalahannya. Nona, mengapa kamu begitu linglung? Nyonya besar dan yang lainnya sedang membicarakanmu. Chen Wuhui menelponku tadi dan berkata, dia datang ke ibu kota. Dia datang ke ibu kota. Yingxia, cepat kemari untuk meminta maaf kepada Nyonya tua. Yingxia mempersembahkan Hai Suowu berusia 100 tahun, mendoakan Nyonya besar keberuntungan seluas laut timur dan umur panjang setinggi pegunungan selatan. Saya tidak peduli hadiah apa yang Anda berikan. Saya hanya meminta Anda, kapan Anda akan menikahi Wei Ande Esiande? Nyonya besar, pernikahan adalah hal terpenting dalam hidup seorang wanita. Aku tidak suka Wang Xiong. Mohon tarik kembali perintah Anda, Nyonya besar. Yingxia, kamu selalu cerdas. Keluarga juga telah mempercayakan tugas penting padamu. Tapi sekarang kamu berulang kali menentang keinginan keluarga. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Sebagai anak keluarga, seseorang harus mempertimbangkan kepentingan keluarga. Bahkan pernikahanmu tidak bisa dibiarkan sesuai keinginanmu sendiri. Demi kepentingan keluarga, Anda harus memaksaku untuk menikahi seseorang yang tidak aku sukai, merusak kebahagiaanku, begitu. Yingxia, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada Nyonya tua? Nyonya besar. Selamat, selamat. Selamat berbahagia. Ayo. Bawa hadiahnya, Nyonya besar. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Dari pegunungan Changbai. Ini tak ternilai harganya dan jarang terlihat di pasaran. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada Nyonya besar. Terima kasih, Tuan Muda Xiong. Tuan Muda Xiong penuh perhati-hatian. Hari ini saya datang. Pertama untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya besar. Kedua, untuk menetapkan tanggal pernikahan dengan Yingxia. Siapa yang mau menentukan tanggal pernikahan denganmu? Nyonya besar. Bukalah. Sayang, Wang Xiang mempersembahkan 2 mutiara bercahaya Laut Timur. Sebuah vas dinasti Tang. Dan sebuah villa di Shuiyunan, ibu kota. Sebagai hadiah pertunangan,
Saya harap Nyonya Besar akan membuat keputusan untuk menikahkan Yingxia dengan saya. Bagus, bagus, bagus. Saya, wanita tua ini, yang akan memutuskan pernikahan ini. Tanggal 18 bulan ini adalah hari baik. Pernikahanmu dengan Yingxia akan ditetapkan pada hari itu. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. 4 hari dari sekarang, paman kedua saya, Wang Tianjin, akan dipromosikan menjadi naga terhormat. Saat itu, keluarga Wang saya akan menjadi keluarga terkemuka di ibu kota. Su Yingxia. Aliansi antara keluarga Wang dan Su saat ini akan memungkinkan keluarga Su mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika keluarga Su Anda kehilangan perlindungan dari keluarga Wang kami, kemundurannya tidak bisa dihindari. Yingxia, apakah kamu yakin tidak bersedia? Yingxia, jika kamu bersikeras dengan caramu sendiri dan mengabaikan kepentingan keluarga, garis keturunanmu akan dikeluarkan secara permanen dari keluarga. Tidak akan pernah kembali ke ibu kota selama beberapa generasi. Yingxia, kenapa kamu tidak cepat setuju? Apakah kamu harus melihat kita diusir dari keluarga sebelum kamu bahagia? Yingxia, bersikap baiklah. Jangan keras kepala lagi. Kalau tidak, seluruh keluarga kita akan dirugikan olehmu. Pada tanggal 18 bulan ini, Tuan Muda Xiang akan menikahi Yingxia. Aliansi Wangsu akan menjalin hubungan baik selama 100 tahun. Masalah ini sudah selesai. Apakah ada orang lain yang keberatan? Saya keberatan dengan masalah ini. Siapa kamu? Nyonya Besar, dia adalah Chen Wuhun, monter mobil itu. Dari Yunshao. Kamu Chen Wuhui. Tuan Chen, mengapa Anda datang ke pesta ulang tahun Nyonya Besar? Perjamuan ulang tahun Nyonya Besar. Pertama, saya datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Kedua, saya datang untuk melamar ke keluarga Su. Chen Wuhui. Chen Wuhui. Aku benar-benar mengagumimu. Keberanianmu yang sombong dan bodoh. Di Yunshao, kamu punya Han Xinglan yang mendukungmu. Tapi sekarang kamu sudah datang ke ibu kota. Nyonya simpananmu itu juga tidak berguna di sini. Wang Xiang. Segalanya tidak terjadi lebih dari 3 kali. Jika kau berani memprovokasiku sekali lagi, bahkan Wang Tianjing tidak akan bisa melindungimu. Sesuatu tidak terjadi lebih dari 3 kali. Di ibu kota, keluarga Wang saya adalah surga. Kontrak pernikahanku dengan Su Yingxia. Seluruh keluarga Su mendesaknya untuk menikah denganku. Aku bisa memilih untuk tidak menikahinya. Tanyakan pada seluruh keluarga Su, apakah mereka bersedia untuk tidak menikahkannya. Kamu, pria yang bergantung pada wanita ini, tukang reparasi yang sangat rendah ini. Kau pikir siapa dirimu, berani bersaing denganku demi seorang wanita? Hai, saudara Zion. Aku tahu apa yang membuatnya berpikir begitu. Karena dia bisa memperbaiki sepeda. Karena dia tahu cara menjilat. Benar. Bagaimanapun, lidah sampah ini bisa keras atau lembut. Wanita sangat menyukainya, kau tahu. Chen Wuhui, kamu benar-benar berani datang. Melapor kepada Nyonya Tua, ini sampah yang kuputuskan pertunangan dengannya. Dia orang tidak berguna yang hidup menumpang pada wanita. Dia bahkan tidak pantas untukku. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Nona Su? Chen Wuhui, kamu ketagihan berakting di Yunju, kan? Kamu bahkan tidak tahu batasanmu lagi. Ibu kota adalah tempat naga tersembunyi, dan harimau berjongkok. Kamu sampah. Kamu bahkan lari jauh-jauh ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Ini membuatku tertawa terbahak-bahak. Chen Wuhui. Kamu dan Yingxia tidak cocok. Ulang saja. Ke tempat asalmu. Nyonya Besar, pernikahan saya dengan Yingxia diatur oleh kedua ibu. Saya datang dengan ketulusan. Mengapa Anda tidak mendengarkan ketulusan saya terlebih dahulu? Saya memberimu muka. Ketulusanmu. Apakah kamu tahu keberadaan seperti apa keluarga Su itu? Chen Wuhui, aku ibu tiri Yingxia. Aku memberitahumu dengan jelas,
Seekor kodok tidak mungkin benar-benar memakan daging angsa. Lihatlah, hadiah pertunangan Tuan Muda Xiong sendiri itu antara barang antik atau mutiara bercahaya. Kamu, seorang tukang reparasi. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan Tuan Muda Xiong? Chen Wuhui, sebaiknya kau kembali dulu. Kami akan menghubungimu nanti. Pergi. Apa kau pikir dia masih punya kesempatan untuk pergi? Nyonya tua. Bukankah dia bilang, dia punya kontrak pernikahan dengan Su Yingxia? Hari ini, di depanku, suruh Su Yingxia membatalkan pertunangan dengannya. Bukankah dia bilang dia bisa bersujud? Aku ingin dia tahu. Mulai hari ini, wanita di dunia ini, dia tidak akan bisa menikahi satupun. Nona Su tidak akan melakukan itu. Anda berpikir seperti ibu dan anak ini. Berpandangan sempit. Tidak mungkin. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak mungkin. Jika ada, itu hanya karena taruhannya belum cukup tinggi. Hari ini, Raja Naga berpakaian putih tiba di ibu kota. Aku ingin tahu apakah keluarga Su ingin memberi hormat kepada Raja Naga. Apa? Raja Naga berpakaian putih benar-benar datang ke ibu kota. Ini benar sekali. Dikatakan bahwa Raja Naga berpakaian putih sudah pensiun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di ibu kota? Paman keduaku akan segera dipromosikan menjadi naga terhormat, Raja Naga. Tentu saja, dia di sini untuk menghadiri perjamuan promosi paman keduaku. Tuan Raja Naga pribadi datang ke ibu kota. Keluarga manapun yang mendapatkan restunya, pasti akan melesat ke langit. Oleh karena itu, selama hari ini, Su Yingxia membatalkan pertunangan dengan si tidak berguna ini. Aku bisa membantu keluarga Sumu mendapatkan perkenalan dengan Raja Naga. Apakah taruhan ini cukup? Oh ya, cukup. Ini menyangkut fondasi abadi, keluarga Su kita. Yingxia, selama kamu menyandang nama Su, kamu harus cepat melakukan apa yang diperintahkan. Yingxia, apalagi yang kamu tunggu? Tidak mudah bagi keluarga Su kita melahirkan dan membesarkanmu. Apakah kamu benar-benar akan, hanya karena montir mobil ini, menghancurkan masa depan keluarga Su kita? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Kita semua memiliki darah yang sama denganmu. Apakah kamu akan membuat kami berlutut dan memohon padamu? Wak Xiong, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa membantu keluarga Su mendapatkan perkenalan dengan Raja Naga? Paman keduaku adalah naga terhormat. Ada masalah dengan itu. Paman kedua Anda. Anda juga tahu itu paman kedua Anda, bukan Anda. Akan saya katakan dengan sangat jelas. Raja Naga menganggap Anda sangat menyebalkan. Siapapun yang Anda perkenalkan, hanya akan membawa nasib buruk baginya. Bagaimana kau tahu? Raja Naga berpakaian putih akan merasa sangat terganggu saat melihatku. Karena akulah Raja Naga berpakaian putih. Apa katamu? Kau bilang kau adalah Raja Naga berpakaian putih. Benar sekali. Apakah Anda masih berpikir sekarang Anda bisa membantu keluarga Su mendapatkan perkenalan dengan saya? Kekuatan Raja Naga berpakaian putih mengguncang 4 lautan. Kau berani mencuri nama naga? Kau benar-benar tidak takut seluruh 9 generasi keluargamu ikut binasa? Hanya badut belaka. Saya bilang saya adalah, jadi saya adalah. Mengapa Anda begitu gelisah? Chen Wuhui memalsukan identitas Raja Naga. Keluarga Su, kenapa kalian tidak segera menangkapnya? Mungkinkah kalian ingin dikubur bersamanya? Tuan Chen, Raja Naga adalah pejabat berjasa negara. Tolong berhenti bercanda dengan semua orang. Chen Wui, kamu bisa meniru siapa saja, tapi tidak Raja Naga. Jika kamu adalah Raja Naga, lalu bagaimana mungkin aku memutuskan pertunangan denganmu? Aku, Chu Yunqian, bukankah aku akan menjadi orang buta yang punya mata tapi tidak bisa melihat? Apakah Anda pikir Anda tidak buta? Benar-benar gila, sangat gila. Su Yingxia. Anak ini sangat lancang. Berani-beraninya meniru Raja Naga. Kamu telah melakukan kejahatan besar. Hari ini, saya harus memutuskan pertunangan dengannya, agar dia tidak melibatkan keluarga Su saya. Nona Su, saya sudah mengungkapkan identitas saya. Tidak ada yang bisa memaksa Anda membatalkan pertunangan. Tentu saja. Kecuali Anda sendiri tidak bersedia menikahi saya. Kau tidak bisa bertanya pada Su Yingxia tentang masalah ini. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Bunuh saya. Hanya dengan Anda.
Di mana pelindung keluarga Wangku? Ninantian ada di sini. The film was translated Sendirian, and aku tidak narrated bisa. by M. Tapi pelindung Media. keluarga Wangku, Ninantian, adalah seorang ahli tingkat Mahaguru. Membunuhmu semudah menyembelih anjing. Ahli tingkat Mahaguru. Hanya semut. Kakang Xion. Dinantian. Tunggu apa lagi? Ninantian, orang keluarga Wang. Bunuh dia untukku. Mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menggenggam tanganku? Tuani, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Bunuh dia untukku. Penguasa langit. Seorang ahli tingkat Raja Langit. Bagaimana ini mungkin? Dia masih sangat muda. Organ dalam Anda sudah hancur. Jika Anda tidak segera diobati, tahun depan hari ini akan menjadi peringatan kematian Anda. Jangan buang waktu di sini. Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Aku mengaku kalah. Dinantian, tunggu aku. Anda bisa pergi jika mau. Kalau begitu pergilah. Di belakang 2 jari. Kau berani. Paman keduaku adalah Wang Tianjin. Dia tidak akan melepaskanmu. Chen Wuhui, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jika tidak, Kalau tidak, apa? Biar saya beritahu Anda. Siapapun yang saya, Wuhui, ingin hadapi, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Ingat, tidak ada seorang pun. kamu benar-benar berani. Sungguh terlalu kasar. Untungnya aku memutuskan pertunangan denganmu lebih awal. Kalau tidak, bukankah kamu akan menganiayaku? Menganiaya Anda. Anda tidak akan punya kesempatan. Enya. Chen Wuhui, tunggu saja. Aku akan mencabik-cabik tulangmu dan memakan dagingmu. Kau tunggu saja aku. Tuan Chen, cepat pergi. Aku sudah menyuruh Yung Qiu membelikanmu tiket pesawat. Pergi bersembunyi di luar negeri. Nona Su. Apakah Anda bersedia menikahi saya? Ini adalah cincin Raja Naga. Orang yang memakai cincin ini bisa memerintah seluruh dunia. Berpakaian putih naga pertama tidak berani membangkang. Saya persembahkan cincin ini sebagai mas kawin untuk memastikan kemakmuran keluarga Su Andas selama beberapa generasi. Lamaran untuk Yingxia sudah selesai. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kita akan bicarakan kapan akan menikah nanti. Hai, Yingxia. Mungkinkah dia benar-benar Raja Naga berjubah putih? Keluarga saya benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu, ya ampun. Dia omong kosong. Bukan Raja Naga berpakaian putih. Menurutku cincin ini palsu. Bagaimana ini mungkin? Setelah Raja Naga pensiun, banyak orang rendahan memalsukan identitas Raja Naga. Dan cincin naga jenis ini, ada banyak tiruannya di lapak jalanan. Kakek Jing akan segera dipromosikan menjadi naga terhormat. Jika Chen Wuhui benar-benar Raja Naga berpakaian putih, lalu bagaimana mungkin Tuan Muda Zhong berkonflik dengannya lagi? Kurasa cincin ini kemungkinan besar dari kios jalanan itu, barang kios jalanan yang diambil. Nyonya tua, setelah Chen Wuhui melukai Tuan Muda Zion, dia langsung kabur. Kemungkinan besar dia takut. Aku akan segera menarik garis yang jelas dengannya. Kamu benar. Meskipun anak ini punya sedikit keterampilan bela diri, dia sangat gila. Dia adalah bom waktu. Yingxia, segera putuskan semua hubungan dengannya. Buang saja cincin The film was rusak itu. translated Sialan and Chen Wuhui. narrated by M. Media. Beraninya dia mencoba menipu kita dengan cincin palsu. Ayah, Ibu, makam ayah dan Ibu Chen Wuhui. Wuhui datang hari ini untuk mendirikan batu nisan untukmu, untuk memenuhi baktinya. Sekarang putramu telah menjadi Raja Naga. Segera dia akan menikahi menantumu.
Kalian bisa beristirahat dengan tenang, di bawah 9 mata air. Paduka Raja Naga. Tuan dan Nyonya, jika mereka tahu pencapaianmu hari ini, mereka pasti akan merasa tenang. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Saya belum bisa memenuhi bakti saya kepada mereka selama 10 tahun. Itu adalah penyesalan seumur hidup saya. Ayah, Ibu. Setelah saya menikahi Yingxia, saya akan menetap di ibu kota. Saya akan sering datang mengunjungi kalian di masa depan. Tuan Muda Xion, ini adalah makam orang tua Chen Wuhui. Cukup terawat, terlihat lumayan rapi. Chen Wuhui, bukankah kau sombong? Hari ini, aku akan membuat orang tuamu terlebih dahulu menjadi hantu gentayangan yang kesepian. Lalu aku akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Tanglon, ledakan bahan peledaknya, ya. Setelah kau mati, kau tidak akan menemukan kedamaian. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan diri kalian sendiri, karena melahirkan Chen Wuhui. Di siang bolong, sepertinya ada yang meledakkan sesuatu, membuat keributan besar seperti itu. Pergi periksa apa yang terjadi. Ya. Kemari. Keluarkan abunya. Aku ingin menaburkannya ke dalam tempat sampah. Juga, carikan aku seekor anjing jantan dan betina. Pakaikan mereka pakaian orang tuanya dan arak keliling jalan. Ketemu. Makam orang tuamu diledakkan. Apa? Chen Wuhui. Lihat ini. Anjing jantan Chen Zong. Anjing betina Wu Fan. Benar. Chen Wuhui. Sekarang, mengambil abu orang tuamu dan membuangnya seperti sampah. Lihat itu. Suara apa ini? Tidak bagus, tanduk penembus langit. Ini adalah tanduk untuk perkumpulan berpakaian putih naga pertama. Suar, api suar. Seseorang menyalakan api suar. Tidak hanya menyalakan api suara, tetapi juga menyebarkan panji-panji raja. Tiup trompet penembus langit, nyalakan api suar, dan gantung panji raja. Peristiwa besar apa yang sedang terjadi? Satu panji kehidupan muncul. Darah mewarnai separuh langit. Tidak bagus. 2 panji raja muncul. Tulang putih menumpuk menjadi gunung. 3 panji. 1000 li tanpa aset manusia. Siapa sebenarnya yang memprovokasi Raja Naga? Apakah langit di ibu kota runtuh hari ini? Ada keributan apa ini? Ini pasti Raja Naga. Datang ke paman keduaku untuk memberi selamat padanya. Raja Naga ada di sini untuk kata Jing. Tentu saja, hari ini adalah hari milik paman keduaku. Kenaikan pangkat paman keduaku menjadi naga terhormat. Raja Naga sedang mengumpulkan berpakaian putih naga pertama tingkat tinggi. Pasti untuk memberi selamat kepada paman keduaku. Menggantung 3 panji raja. Ini adalah tanda perang pendirian negara. Raja Naga melakukan ini untuk naga terhormat Wang. Perang pendirian negara. Tidak mungkin. Perang pendirian negara apa? Ini adalah upacara nasional. Ini menunjukkan bahwa Raja Naga menghargai paman keduaku. Kakek Jing adalah pilar bangsa. Tentu saja, upacara nasional ini harus digunakan. Aku bertanya-tanya putri keluarga mana memiliki keberuntungan si baik itu agar bisa menikahi kakak Xiongku. Hari ini benar-benar berkah rangkap 3. Baiklah, ayo silakan masuk. The film was Hari ini benar-benar translated berkah rangkap and 3. narrated by M Media. Pertama, aku mengambil makam orang tua, Chen Wuhui dan meledakannya. Lalu ada upacara kenaikan pangkat paman keduaku. Sekarang Raja Naga memberi selamat padanya dengan upacara nasional. Keluarga Wangku sangat makmur. Apa? Kau meledakkan makam orang tua Wuhui. Meledakkan makam apa? Aku bahkan mengambil abu orang tua Chen Wuhui dan menuangkannya ke dalam tempat sampah. Aku menyuruh anjing diarat dengan pakaian orang tuanya.
dan membuat Chen Wuhui mengakui orang tua baru yang baik. Kau sudah keterlaluan. Bagaimana kau bisa memperlakukan orang yang sudah meninggal seperti ini? Ini keterlaluan. Aku punya sesuatu yang lebih keterlaluan. Bukan hanya yang mati, tapi siapapun yang hidup yang terkait dengan Chen Wuhui harus mati. Yingxia, Tuan Muda Xiong dan Chen Wuhui adalah musuh bebuyutan. Kamu sama sekali tidak boleh memiliki keterlibatan lagi dengan Chen Wuhui di masa depan. Yingxia, sesuai keinginan Tuan Muda Xiong, jika kita dan Chen Wuhui memiliki keterlibatan lebih lanjut, keluarga Su kita tidak bisa luput dari pemusnahan. Yingxia, Tuan Muda Xiong sangat pendendam. Dan insiden ini terjadi di perjamuan ulang tahunku. Jika dia masih bersedia menikahimu, kamu harus benar-benar tahu apa yang terbaik untukmu. Hanya dengan cara ini, keluarga Su kita. Hanya dengan begitu, kamu mungkin bisa lolos dari malapetaka ini. Di mana para jenderal berpakaian putih naga pertama. Bawahanmu hadir. Seseorang menghina arwah orang tua saya yang telah meninggal. Memutus reinkarnasi orang tua saya. Bagaimana orang ini harus ditangani? Musnahkan. Musnahkan. Kalau begitu kita akan memandikan garis keturunan Wang Xiang dengan darah. Jika ada yang menghalangi, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Ayah, aku sudah membawa Chen Wuhui dan meledakkan makam orang tuanya dan menaburkan abunya. Binatang kecil ini benar-benar berani melukai putraku. Wang Tianying, ayah Wang Xiang. Pantas saja orang tuanya menderita balasan ini. Jari Wang Xiong terpotong, dan bahkan sekarang, hatiku masih sakit. Ayah Wang Xiong, Lian, ibu Wang Xiang. kita harus benar-benar mengambil si Chen Wuhui itu, menghancurkan tulangnya dan menyebarkan abunya. Dia pasti kabur. Kami akan kirimkan videonya saat kami menghina orang tuanya. Dia sangat takut sampai tidak berani bersuara. Dia benar-benar ketakutan. Lari selama dia ada di bawah langit ini. Dia tidak punya cara untuk hidup. Kalian semua dengar itu. Chen Wuhui takut. Dia sudah menyerah. Aku sudah menghina orang tuanya seperti ini. Dan dia masih tidak berani muncul. Jika dia muncul di hadapanku sekarang, dia pasti akan takut hingga berlutut dan memohon ampun. Membuat siapa berlutut? Binatang. Chen Wuhui. Beraninya kau datang. Saya datang untuk membunuhmu. Membunuh orang tuamu. Membunuh seluruh klanmu. Chen Wuhui. Hari ini adalah perjamuan kenaikan pangkat paman keduaku. Beraninya kau bertindak sembrono di sini. Wang Tianjing, begitu. Jika dia berani menghentikan saya bahkan sekali, saya akan membunuhnya juga. Cukup. Chen Wuhui, kau memotong jari putraku. Dan sekarang kau datang membuat masalah di perjamuan kenaikan pangkat kakak keduaku. Kau benar-benar punya keberanian besar. Anda adalah ayah Wang Xiong, kan? Ya, saya Wang Tianyun. Kepala keluarga Wang. Jika anak tidak diajari, itu salah ayah. Putramu sama sekali tidak punya hati nurani. Anda juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Makam orang tuamu hanya diledakkan. Tulangnya dibuang. Tapi jari putraku hilang. Jika aku jadi kau, aku akan berlutut dan memohon ampun sekarang. Aku bahkan mungkin meninggalkanmu mayat yang utuh. Bocah kecil, beraninya kau melukai anakku. Chen Wuhui, kamu benar-benar berani membunuhnya. Dia adalah kepala keluarga Wang. Tetua terhormat keluarga Wang kita. Serang. Saya katakan sebelum saya datang, The film saya was akan memusnahkan translated seluruh klanmu. and Siapa lagi? narrated by M Media. Panggil mereka semua untuk menemui kematian mereka. Paman keduaku akan segera tiba. Dia akan membalaskan dendam kita. Tunggu saja kematian. Hari ini, saya akan membuatmu mati dalam keputusasaan. Suruh Wang Tianjing cepat datang ke sini untuk mati. Chen Wuhui, membunuh seseorang di depan umum, mengganggu upacara agung naga terhormat seperti ini. Sungguh gila. Su Yingxia, lihat. Inilah pria yang kamu cari. Tapi keluarga Wang benar-benar keterlaluan. Jika mereka tidak mempermalukan Wuhui seperti ini, dia tidak akan sampai membunuh. Bukan hanya paman keduaku. Hari ini Raja Naga telah muncul. Memperlakukan paman keduaku dengan upacara nasional. Ketika dia melihatku nanti, paman kedua dan Raja Naga, kau pasti akan mati. Upacara nasional. Mengibarkan panji raja berarti perang pendirian telah dimulai. Wang Xiong,
Jika keluarga Wangmu bisa mati di bawah kami, di bawah kerumunan pasukan naga pertama, itu bisa dianggap kehormatanmu. Kau bicara omong kosong. Aku tidak percaya. Siapa yang berani lancang di upacara akbar saya? Paman Kedun, cepat selamatkan aku. Orang tuaku dibunuh oleh binatang buas ini. Cepat bantu aku. Bantu aku balas dendam. Nyonya Tul, Tuan Jing ada di sini. Kita juga harus menunjukkan sikap kita. Jika tidak, keluarga Su kita juga akan menghadapi pertumpahan darah. Tuan Jing, anak ini jadi gila. Ini tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan keluarga suku. Kakak sulung dan kakak ipar keduanya sudah meninggal. Wang Tianjin, naga terhormat dari berpakaian putih naga pertama. Raja Naga. Raja Naga mohon ampun. Apa? Dia sebenarnya Raja Naga. Dia adalah Raja Naga. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin Raja Naga. Wang Tianjing. Dia membunuh kakak sulung dan kakak iparmu. Cepat pukuli dia sampai mati. Bagaimana mungkin dia Raja Naga? Jika dia adalah Raja Naga, maka keputusanku memutuskan pertunangan dengannya. Bukankah aku akan menjadi lelucon terbesar di dunia ini? Chen Wui, cepat beritahu semua orang bahwa kamu bukan Raja Naga. Bahwa kamu hanyalah tukang reparasi biasa. Benarkan? Semua itu bohong. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Saya tidak tahu bagaimana keluarga Wang saya menyinggung Raja Naga. Sampai menimbulkan murka besar Anda seperti ini. Keponakan baikmu meledakkan makam orang tua saya. Dan membuang abunya ke tempat sampah. Beritahu saya. Bagaimana dia harus ditangani? Wang Tianjing, Raja Naga, demi dirimu, telah berulang kali mentolerir keponakanmu ini. Tak disangka, dia benar-benar gila. Jika kamu tidak memberikan Raja Naga penjelasan hari ini, kami, kerumunan pasukan naga pertama, akan memberimu penjelasan. Paman kedua. Dia benar-benar Raja Naga. Paman kedua. Apakah Anda salah? Paman kedua, tolong selamatkan aku. Cepat mohon belas kasihan Raja Naga. Kali ini, saya benar-benar tahu saya salah. Ya, Paman kedua. Bukankah kita punya token bebas mati? Cepat gunakan. Binatang buas. Token bebas mati. Diberikan kepada saya oleh Raja Naga. Bagaimana mungkin saya menggunakannya? Untuk melindungi Anda dari pedang Raja Naga. Beraninya kau menghina arwah orang tua Raja Naga yang telah meninggal. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa mentolerirmu? Raja Naga, saya tidak pernah menyangka binatang buas seperti itu muncul dari keluarga saya. Saya malu atas kebaikan besar Raja Naga. Saya harus menebusnya dengan kematian. Cukup. Meman, kamu juga tidak tahu. Tapi kamu juga gagal mengawasi dengan benar. Kalau begitu kamu harus pensiun dan kembali ke ladangmu. Semua yang berasal dari keluarga Wang yang terlibat dalam masalah ini. Musnahkan mereka semua. Terima kasih, Raja Naga. Raja Naga, tidak. Wuhui. Menantu cucuku yang baik. Kapan kamu dan Yang Xia akan menikah? Cepatlah menikah. Aku masih menunggu untuk menggendong cicitku. Ya. Punya 2. Tidak, lahirkan 10 anak. Yingxia. Mari kita bahas tanggal pernikahan. Baiklah. Setengah tahun kemudian. Raja Naga sudah menikah. Pengantinnya adalah aku.